Bab 426, Jembatan Nakal. Apa pandai besi pelit? Pikir Bai Xiaochun saat ia terbang ke pintu keluar. Bahkan saat dia sedang diteleportasi, dia sudah merindukan lautan yang sangat dingin. Dalam waktu singkat yang dia habiskan di dalamnya, dia sudah maju ke puncak tahap pertengahan Gold Court. Sebelum datang ke tempat ini, dia tidak akan pernah berani berharap bahwa nasib baik seperti itu akan menghampiri dia. Kalau saja aku punya waktu sedikit lebih banyak, aku bisa menerobos. Setelah dengan enggan meninggalkan persidangan ketiga dengan api, dia mendapati dirinya di yang keempat. Tingkat keempat ini sesuai dengan bagian hijau pelangi, dan segera setelah dia tiba, dia menyembunyikan penyesalannya karena meninggalkan percobaan ketiga dengan api. Dan melihat sekeliling dengan waspada. Sesaat kemudian, kewaspadaannya berubah menjadi kejutan. Di sini, langit berwarna biru dan dihiasi dengan awan putih halus. Angin sepoi-sepoi lembut menyentuh wajahnya, dan segala sesuatu tampak sangat damai dan tanpa bahaya. Ada sesuatu yang tidak beres, pikirnya. Menurut informasi yang ia kumpulkan, percobaan keempat dengan api terkait dengan guntur dan kilat. Bahkan hanya mencapai titik ini ada satu yang sangat dekat dengan berada di 1000 teratas. Itu tujuanku, 1000 teratas. Dia melihat sekeliling dengan ragu-ragu, tetapi kemudian berpikir tentang betapa sederhananya percobaan ketiga oleh api itu. Dan dia membusungkan dadanya dan melaju dengan cepat. Namun, pada saat dia mengambil langkah maju, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba dipenuhi dengan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arahnya. Wajah jatuh, Bai Xiaochun jatuh kembali ketika kilat menyatu di depannya, merobek udara menjadi bentuk keretakan yang bisa dilewati seseorang. Di luar celah itu, Bai Xiaochun bisa melihat dimensi lain. Itu adalah dunia yang dipenuhi dengan kilat, mirip dengan kilat hitam dari beberapa saat yang lalu, tetapi sangat menyilaukan. Ada begitu banyak tarian petir tentang bahwa tidak mungkin untuk menghitung jumlah baut. Lebih jauh lagi, ada jembatan raksasa yang mengejutkan yang terbuat dari petir itu sendiri yang terbentang menembus dimensi. Tidak mungkin untuk mengatakan bagaimana jembatan itu dibangun, tetapi tampaknya telah dibentuk oleh banyak petir yang bergabung bersama-sama dengan cara yang mengejutkan. Yang mengherankan, adalah mungkin untuk melihat seseorang sekitar setengah melintasi jembatan, berjalan dengan susah payah ke depan. Itu tidak lain adalah Zhao Yidong. Dengan setiap langkah yang diambilnya, petir dalam jumlah besar akan turun untuk menghalangi jalannya dan bahkan mencoba menjatuhkannya dari jembatan. Melihat apa yang terjadi menyebabkan Bai Xiaochun terkesiap, tetapi pada saat yang sama, dia menyadari bahwa jembatan petir ini akan sangat sakit kepala. Pertama adalah api, lalu batu, lalu besi. Aku tidak percaya sebenarnya ada jembatan petir di sini di Starry Sky Dao Polarity Sect. Sungguh banyak pamer. Merasa agak jengkel, dia memutuskan bahwa setelah kembali ke sekte penangkal sungai, dia harus duduk dan berbicara dengan para leluhur tentang mendapatkan beberapa dimensi seperti ini diatur. Setelah berdiri di sana menonton sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku harus masuk ke 1000 teratas. Tampak seperti sedang menatap kematian tepat di matanya, dia melompat melalui celah dan masuk ke dunia kilat. Hampir segera, sambaran petir berayun bersama untuk membentuk jaring besar yang mulai turun ke atasnya. Itu terjadi begitu cepat sehingga, sebelum dia bisa mencoba mengambil tindakan menghindar, kilat menabraknya, memprovokasi jeritan kesakitan. Turun di jembatan, Zhao Yidong mendengar suara itu, menoleh ke belakang, lalu menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Orang bodoh lain yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, katanya. Dengan itu, dia mengertakkan gigi dan terus maju. Namun, bahkan ketika Zhao Yidong memalingkan muka, petir menghilang dari sekitar Bai Xiaochun. Pakaiannya sudah robek, dan rambutnya berdiri di ujung. Dia bahkan sedikit menggigil, setelah disambar petir yang tak terhitung jumlahnya membuatnya merasa hampir seperti bergetar, namun, ia tidak terluka. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang, dan matanya mulai bersinar terang. Ekspresi senang muncul di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Terasa hebat, baru saja, dia datang untuk menemukan bahwa disambar petir menyebabkan ketidakmurnian yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk selama bertahun-tahun mengonsumsi berbagai pil obat untuk merobohkan dan merembes keluar dari pori-porinya. Itu hampir seperti dibersihkan atau dimurnikan, seolah-olah tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya memijatnya pada saat yang bersamaan. Sensasi berduri sangat menyenangkan, dan merupakan sesuatu yang tidak pernah dia alami selama bertahun-tahun berlatih kultivasi.
Ketika orang-orang di luar memperhatikan ekspresi wajahnya, mereka terpana bisu. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki berbagai spekulasi tentang bagaimana Bai Xiaochun akan menangani persidangan ini, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Apakah dia, bahkan manusia? Betapa alangkah sulitnya kulitnya tidak hanya untuk tidak merasakan sakit ketika disambar petir, tetapi untuk benar-benar menikmatinya. Ada batasan yang ditempatkan pada petir di sana, tetapi setiap baut sebanding dengan tahap pertengahan core formation. Dan mereka yang menabrak jembatan termasuk beberapa di tahap formasi inti akhir. Ketika semua orang memberikan suara untuk kejutan mereka di luar, kembali dalam dimensi kilat, mata Bai Xiaochun berkilauan ketika dia menyadari betapa nyamannya dia merasa. Dia bisa merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya yang berdentum dentam, dan bahkan ada beberapa lorong ki yang biasanya dia sulit menemukan yang sekarang benar-benar terlihat. Karena pembersihan petir, basis budidayanya juga sedikit meningkat. Dengan gembira, ia mulai bergerak maju di sepanjang jembatan, yang menyebabkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan kemudian membanting ke dalam dirinya. Namun, itu hanya menyebabkan dia mendesak puas lagi. Tempat ini luar biasa, katanya, sedikit mempermasalahkan kulitnya untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidak terluka. Sejauh yang dia ketahui, persidangan dengan api ini benar-benar terlalu sederhana. Dengan itu, ia mulai mondar-mandir di pintu masuk jembatan, mengeluarkan erangan kepuasan ketika kilat menyambarnya. Adapun Zhao Yidong, dia sangat terkejut, matanya melotot. Apakah dia benar-benar datang untuk menantang persidangan ini? Terengah-engah, dia melihat Bai Xiaochun, dan kemudian dirinya sendiri, dan kemudian hanya mengertakkan giginya dan melanjutkan. Akhirnya, petir sebenarnya agak lemah, jadi Bai Xiaochun akhirnya melangkah ke jembatan. Zhao Yidong melihat ke belakang, bibirnya berubah menjadi senyum dingin. Dilakukan pamer, siapa yang peduli bahwa kamu terbiasa dengan kilat? Petir di luar jembatan benar-benar berbeda. Mampu menangani halilintar itu tidak berarti bahwa ketika kamu naik ke jembatan, kamu akan dapat melakukan hal yang sama, namun, sebelum Zhao Yidong bisa selesai berbicara, erangan yang lebih keras keluar dari bibir Bai Xiaochun. Lebih banyak kotoran dikeluarkan darinya, setelah itu dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling jembatan dengan mata bersinar. Ini jembatan yang nakal, oke. Sangat nakal. Dengan itu, dia maju selangkah lagi, lalu menggigil dan mengerang lagi. Dengan setiap langkah, dia mengerang, suara yang jelas terdengar bagi semua orang yang menonton di luar. Segera, ekspresi malu bisa terlihat di wajah mereka, dan banyak yang bertukar canggung. Itu terutama berlaku bagi banyak murid perempuan, yang semuanya memerah. Benar-benar tak tahu malu. Jembatan ini jelas seharusnya untuk menguji batas tubuh kedagingan. Tapi begitu orang ini muncul, semuanya berubah. Sialan. Dia baru saja memamerkan ketangguhan kulitnya. Sombong sekali. Pada saat ini, Big Fatty Zhang, Master Dewa Diviner, Chen Manyao dan Song Ke, meskipun seberapa baik mereka mengenal Bai Xiaochun, semuanya tersenyum masam. Adapun Master Cloud Dao, dia ada di aula pembunuh iblis, menganga kaget. Bai Xiaochun tidak begitu yakin apa yang sedang terjadi. Namun, setiap kali dia menentang persidangan, keadaan unik terbuka yang memastikan bahwa namanya disebarkan ke seluruh sekte dalam waktu yang sangat singkat. Tidak hanya dia benar-benar menikmati sensasi yang menyenangkan, tetapi dia senang memiliki akumulasi kotoran yang keluar darinya, dan menyadari bahwa, sekali lagi, dia melayang di ambang terobosan. Saat dia melanjutkan dengan bahagia, dia segera mencapai Zhao Yidong, dan ketika mata mereka bertemu, ekspresi Zhao Yidong tidak mungkin lebih suram. Sensasi dilewatkan begitu saja meninggalkannya mengepalkan tinjunya dalam kemarahan. Melambaikan tangannya dengan antusias, Bai Xiaochun berkata, salam tetua ber. Namun, Zhao Yidong hanya mendengus dingin dan memalingkan muka. Sambil menggertakkan giginya, dia melangkah maju, gemetar ketika kilat menghantamnya. Bai Xiaochun bergegas maju dan menggenggam bahu Zhao Yidong. Kamu melakukannya dengan cara yang sulit. Lihat, aku akan menunjukkan kepada kamu. Kamu harus membuat suara, itu membuat maju jauh lebih mudah. Lepaskan, teriak Zhao Yidong. Bai Xiaochun langsung marah, dan melotot marah pada Zhao Yidong. Dia datang dengan niat baik, hanya untuk diperlakukan dengan sangat kasar. Memberikan dengusan dinginnya sendiri, dia berjalan ke depan, mengerang sepanjang jalan ke ujung jembatan. Lalu dia berbalik dan menatap Zhao Yidong untuk terakhir kalinya sebelum melompat ke pintu keluar.
Zhao Yidong hanya bisa mengertakkan giginya dalam kemarahan pada kemudahan yang dilakukan Bai Xiaochun melalui persidangan. Dia mengambil beberapa langkah lagi, dan kemudian menyadari bahwa dia telah mencapai batasnya, dan sudah waktunya untuk menyerah. Tapi kemudian dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Bai Xiaochun beberapa saat yang lalu, dan ragu-ragu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencobanya. Membuka mulutnya, dia menghembuskan napas dengan tajam saat dia mengambil satu langkah maju. Meskipun dia tidak yakin apakah itu hanya ilusi atau bukan, dia sebenarnya merasa lebih sedikit tekanan daripada sebelumnya. Selain itu, napas yang baru saja dihembuskannya mengandung energi vital yang tidak murni. Terkejut, dia mengertakkan gigi dan kemudian memutuskan untuk meniru metode Bai Xiaochun. Ketika dia maju, lebih banyak baut kilat menghantamnya, tetapi dia masih bisa pergi sekitar 30 meter lagi sebelum dia tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan harus pindah. Namun, pada saat sebelum dia pergi, matanya bersinar dengan kegembiraan ketika dia menyadari bahwa dia sekarang memiliki kunci untuk melewati jembatan. Lain kali, aku pasti akan berhasil.